Baik, hari ini Ustadzah akan berkisah dalam Iftahul Ummah berkisah, yaitu salah satu kisah dari para nabi, yaitu insya Allah Nabi Zakaria. Nabi siapa? Zakaria. Nabi Zakaria. Oke ya, Nabi Zakaria. Kisah ini sebenarnya hanya sepenggal kisah dari kisah-kisah kehidupan Nabi Zakaria, begitu ya. Jadi kalau sepenggal berarti hanya sebagian. Oke. Baik, yang belakang bisa ke sini atau Ustadzah ke sana? Yang belakang mana yang belakang? Oke, konsennya ke sini, baik. Ya. Baik. Tadi apa kata Ustadzah? Ustadzah mau berkisah tentang kisah Nabi Zakaria. Baik, Nabi Zakaria ini kisahnya ada di dalam Al-Quran, ya. Di surat yang mungkin akan kalian ingat, ya. Ada teman kita nih, namanya sama dengan surat dalam Al-Quran yang mengisahkan salah satunya kisah Nabi Zakaria. Siapa? Maryam, ya. Maryam, ya. Di surat Maryam ayat 1 sampai 10, kemudian ada lagi di surat Al-Anbiya sebagian, kemudian di surat Ali Imran, ya. Oke. Baik, sepenggal kisahnya ini yang Ustadzah berharap kalian bisa mengambil hikmahnya. Kenapa? Karena ini kisahnya unik, ya. Kisahnya unik. Berarti kalau unik, kadang ada yang suka, saya mah suka yang unik-unik. Nah, ini kisahnya juga unik sekali, ya. Yang patut kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Zakaria. Nah, dalam surat Maryam ini dikisahkan, ya, bahwa Nabi Zakaria ini kan mempunyai anaknya itu setelah 70 tahun berdoa. Ya, setelah 70 tahun berdoa. Nabi Zakaria sebelumnya itu beliau menikah di usia 30 tahun. Istrinya beda 10 tahun lebih muda dari beliau. Berarti berapa tahun nih? 20 tahun. Jadi istrinya 20 tahun, Nabi Zakaria saat itu berusia 30 tahun. Dan doanya kepada Allah itu baru sampai setelah 70 tahun. Berarti usia beliau berapa? 100 tahun. Berdoa kepada Allah itu sampai 100 tahun. Minta apa sih Nabi Zakaria ini sampai berdoanya itu terus menerus sampai di usia 100 tahun. Doanya apa coba? Minta apa beliau? Minta anak. Masya Allah gitu ya. Setelah beliau menikah itu beliau terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku ingin memiliki keturunan. Ya Allah, aku ingin memiliki keturunan gitu ya. Kemudian kenapa sih kok ingin keturunan gitu? Kenapa sih kok ingin anak? Ya. Dalam doa-doa yang selanjutnya setelah berpuluh-puluh tahun berdoa, ya beliau sampaikan keinginannya. Kenapa beliau itu kok ingin punya anak? Ternyata salah satunya adalah, ya Allah, aku ingin ada generasi berikutnya yang kemudian melanjutkan dakwah Nabi Zakaria. Kalau aku tidak punya anak, tidak punya keturunan, siapa lagi yang akan meneruskan? Siapa lagi yang akan melanjutkan? Makanya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya itu ya doa yang benar-benar, yang sungguh-sungguh sampai berurai air mata begitu ya. Saking inginnya punya anak. Masya Allah, kalian ada di sini itu adalah doa-doa siapa? Orang tua kalian ya. Ada yang baru nikah langsung hamil jadi kalian. Ada yang orang tua kalian menunggu kalian hadir itu ada yang 5 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 14 tahun baru Allah kabulkan. Tapi Nabi Zakaria Allah kabulkan punya anak itu di usia 100 tahun. Nah, sebelum dapat kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang lahirnya anak Nabi Zakaria, kemudian Zakaria dalam doanya ini berkata, ya Allah, pokoknya saya ingin punya anak yang akan melanjutkan dakwah
dakwah ini. Ya. Kemudian datanglah kabar dari malaikat Jibril gitu ya. Hei Zakaria, itu ya bahasanya Maya. Hei Zakaria, kamu akan punya keturunan. Keturunanmu ini seorang anak laki-laki. Kemudian aku beri nama, kata Allah, aku beri nama Yahya. Yang nama ini pada zamannya, pada masa itu belum ada orang yang bernama Yahya. Masya Allah, kaget gitu ya. Ya Allah, kaget bahagia dan kaget juga, wah ya Allah telah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Kagetnya apa? Ya, Yahya kemudian berkata kepada Jibril, ya Jibril, sampaikanlah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin aku dan istriku punya anak? Padahal satu, istrinya itu mandul. Kalau dalam kedokteran, mandul itu biasanya sudah dikatakan dia tidak akan punya anak. Ya, istriku mandul. Kemudian usianya sudah tua. Berarti berapa tahun? Istrinya berapa tahun? 90 tahun, ya. Istriku 90 tahun. Sudah beruban. Aku juga sudah tua renta. Kalau 100 tahun berarti sudah sepuh banget gitu ya. Sudah tua, jalan pun Masya Allah begitu. Ya, kalian lihat kondisi kenyataan ya. Saat ini yang berusia 100 tahun itu sudah sangat tua renta. Bagaimana aku mau punya anak begitu, ya? Tapi aku bersyukur gitu ya. Engkau telah kabulkan doaku. Tapi ya hei Jibril, bagaimana aku tahu kalau aku itu akan punya anak? Kan biasanya kalau ibu-ibu, mungkin ibu kalian, saudara kalian ya, kalau yang hamil itu tanda-tandanya itu ada ya. Salah satunya misalnya mual-mual gitu ya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Mual perutnya gitu ya. Mual perutnya, pingin muntah, pusing gitu ya. Maka Nabi Zakaria tidak ingin begitu. Ya, tidak ingin tanda-tandanya seperti itu. Maka kata malaikat, kalau sudah ada tanda-tanda istri kamu hamil, maka kamu tidak bisa berkata-kata selama 3 hari. Ya. Nah berarti itu tandanya istrimu sudah hamil. Di ayat yang lain ada yang mengatakan 3 hari 3 malam begitu. Ya, beberapa ayat mengatakan begitu. Ya, jadi tandanya istrimu hamil kamu tidak bisa berkata-kata, kecuali dengan bahasa isyarat. Ya. Dengan tangan, dengan apa gitu ya, bahasa isyarat. Tetapi Masya Allah gitu ya, di dalam surat yang lain disampaikan, kamu tidak bisa berkata-kata, kecuali kamu sedang bertasbih, memuji Allah, maka keluarlah suaramu gitu. Ya. Jadi Nabi Zakaria bisa keluar suaranya ya, ketika sedang bertasbih, berzikir, memuji Allah. Tetapi kalau beliau mengatakan hal lain di luar itu, maka dia kemudian tidak bisa berkata-kata lagi, gitu ya. Wah, Masya Allah, itu tanda-tanda, ternyata tanda-tanda istri Nabi Zakaria hamil begitu, ya. Nah, Nabi Zakaria ini semangat berdoa ini karena apa sih? Karena ini ada sebabnya, ya, ada sebabnya. Pada saat itu, ya, mungkin di kisah sebelumnya. Nabi Zakaria ini mengasuh putri pamannya ya. Ibunya Nabi Isa siapa? Maryam. Ya, di mana kita ketahui Maryam ini tinggal di sebuah mihrab dan dia itu benar-benar wanita yang suci, dalam artian dia itu tidak pernah ketemu laki-laki yang bukan mahramnya gitu. Ya, kamu hanya melihat saja gitu. Kan kalau sama pamannya masih saudara kan begitu, ya. Sehingga saat itu ketika pamannya masuk ke mihrabnya, ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, beliau kaget. Ya Maryam, ini dari mana buah-buahan? Bermacam buah-buahan yang saat itu di negeri Palestina itu tidak ada gitu. Kok
bisa? Dia tuh tidak pernah keluar rumah gitu, tidak pernah ketemu laki-laki, tidak pernah berbicara dengan laki-laki. Tapi kok bisa ada buah-buahan di sini, buah-buahan yang tidak ada di Palestina saat itu. Maka kata Maryam, inilah ya rizki dari Allah, ya rizki minallah. Inilah rizki dari Allah. Aku terus berdoa kepada Allah gitu. Maka itu menjadi semangat bagi Nabi Zakaria. Aku juga ingin berdoa. Dan Nabi Zakaria pada saat itu berdoanya itu tidak minta punya anak laki-laki, tidak minta punya anak perempuan. Ya, yang penting bagi Nabi Zakaria adalah anak yang soleh. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan solehah. Itu yang paling utama. Dia tidak minta apa-apa gitu. Aku tuh hanya minta anak gitu. Tapi Masya Allah gitu ya, ketika berdoa seperti itu, justru Allah lebihkan plus doa ya dari Nabi Zakaria itu lebih banyak. Ya, Nabi Zakaria hanya ingin memiliki anak, tidak disebutkan laki-laki atau perempuan, tapi Allah kemudian kamu akan punya anak laki-laki, gulam gitu ya, anak laki-laki yang soleh, yang anak laki-laki ini aku beri nama Yahya, begitu ya. Jadi kalau berdoa itu doa aja gitu ya. Kalau kita sudah mulai berdoa ya Allah gitu, ya Rahman gitu ya, terus kalian berdoa, itu sebenarnya kita sudah mulai start, sudah mulai meminta sesuatu yang kita inginkan. Tinggal berlari. Kenapa? Karena kalau kita sudah berdoa, insya Allah Allah pasti kabulkan. Asal kita bersabar, asal kita ikuti prosesnya. Lihat, Nabi Zakaria sampai 100 tahun baru Allah kabulkan. Ya, kalian sudah berdoa berapa kali? Dan doa kalian seperti apa? Ya, kalau doa kalian sambil berlari, belum tentu doanya terkabul gitu. Ya, tapi harus sungguh-sungguh gitu. Ya, harus sungguh-sungguh ketika berdoa. Sungguh-sungguh juga dengan rasa takut, rasa harap, rasa cemas, doa kita tidak dikabulkan. Walaupun harus yakin doa kita terkabulkan. Ya. Jadi Masya Allah, sepenggal kisah dari Nabi Zakaria ini, kalau Ustazah simpulkan, pertama, ketika kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan berikan plus dari doa kita. Ya, saya ulangi, Nabi Zakaria ingin memiliki anak, Allah berikan anak laki-laki penerus dakwah. Kemudian Allah sudah beri nama Nabi, namanya Yahya. Yang ketiga, tadi sudah sampaikan, beliau berdua ini sudah sepuh, sudah tua. Ya, kalau kalian lihat ibu hamil yang masih muda aja kadang kerepotan. Ya, harus membawa bayi 9 bulan itu kadang repot, gitu ya. Lebih-lebih ini sudah sepuh, sudah tua, maka Allah katakan nanti istrimu ya akan jadi lebih kuat. Kemudian yang kedua, dalam beberapa kisah dikatakan bahwa istrinya ini cerewet, ya, cerewet. Jadi perangannya kurang baik. Maka kemudian Allah akan mengatakan ketika dia hamil dia akan merubah perangannya menjadi lebih baik. Ya, maka jika ya, ini bagi ustadz-ustadzah nih gitu ya, jika nanti suaminya agak-agak cerewet, berdoalah gitu. Mudah-mudahan lebih baik gitu ya. Atau mungkin nanti laki-laki atau kakak kalian gitu ya punya istrinya kok cerewet, sok doakan ya dia lebih baik. Kalau ternyata kalian juga, wah ibu kita cerewet, abi kita cerewet, lihat dulu cerewetnya apa gitu. Kalau cerewetnya baik, bersyukurlah gitu ya, ada yang mengingatkan kita gitu. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang lainnya disebutkan pula ya, Allah sebutkan Yahya ini suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang soleh, ya, pemimpin umatnya pada zamannya, ya. Jadi plusnya lebih tuh, ada 5 lebih gitu yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Padahal tadi mintanya hanya apa? Minta apa? Hanya minta anak, itu, ya, hanya minta anak. Maka kalian pun ketika berdoa, doalah yang kuat, yang sungguh-sungguh, penuh harap, penuh cemas. Ya, mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah sebagaimana doa Nabi Zakaria. Ya, kita minta tidak sepanjang doa Nabi Zakaria, tidak selama umurnya Nabi Zakaria ya yang sampai 100
tahun. Karena wallahu alam umur kita sampai berapa gitu ya. Memang nabi-nabi terdahulu umurnya panjang-panjang begitu ya. Cuman kalau kita lihat berapa sih umur Nabi Muhammad? Ya, hanya sampai 63 tahun. Itulah batas umur kaum Nabi. Walaupun ada yang lebih dari itu bonus gitu ya. Bonus dari Allah untuk yang umurnya lebih dari itu. Ya, itu saja sepenggal kisah dari Nabi Zakaria. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.